Racikan Berita 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Scholars to Scholars Conversation. Saya Husnu Maria bersama sahabat saya Dr. Iksanuddin Nursi. Pemirsa IC Drilso yang dirahmati Allah, senang sekali ya kita ketemu lagi. Alhamdulillah. Masih bisa gitu membagi apa yang ada di kepala kita, di kolbu kita, tidak cuma di kepala tapi juga di kolbu kita bersama kawan-kawan. Terima kasih juga yang selalu ikut mengikuti Dan menunggu ya, kadang-kadang ada walaupun ya lucu-lucu lah komentarnya, tapi kadang-kadang saya komentari, kadang-kadang saya jawab juga komentarnya. Ini conversation dua sekolah. Kita berterima kasih nih, hari ini kita punya banyak sekali nih pejuang YouTuber, pejuang pendakwah, ya, masya Allah. Nggak ada di belakangnya bandar-bandar ini. Ya. Oh, sama sekali nggak ada. Luar biasa, ini banyak sekali. Bisa dilihat nanti ya, dikasih kayak gitu berapa kamera yang bermain di sini. Sepertinya kamera kita, kamera masing-masing gitu. Masya Allah. Masya Allah. Bang Nursi, Ya. kalau kita perhatikan beberapa waktu ini sebetulnya sudah cukup banyak juga yang membahas gitu ya, terutama pidato Presiden di acara ulang tahun Gerindra. Tapi yang di situ juga ada pidato mantan Presiden ya, atau Presiden ketujuh Presiden ke-7 tapi 10 tahun gitu ya, 2 periode sebelumnya. Nah ini juga menarik di dalam konteks kalau kita mendengarkan. Saya kebetulan juga mencoba dengan apa namanya ya, seskolah gitu ya, mencoba untuk tidak thin skin, mencoba untuk tidak tipis kulit kita di dalam mendengarkan bagaimana kalau di apa namanya konteks terminologi yang biasanya digunakan dalam bahasa Inggris gitu ya, itu thin skin, tipis kulit gitu. Tapi persoalannya jangan sampai juga rai gedek. Kalau orang Jawa bilangnya rai gedek, nggak punya malu kayak gitu ya. Gedek, tahu nggak ya, gedek itu tembok yang dari bambu itu namanya gedek. Nah kalau kita perhatikan sebetulnya ada beberapa poin yang bisa kita bahas di dalam konteks itu. Pertama dikatakan demokrasi. Cuma kadang-kadang ini dialognya dengan siapa? Kalau saya sih it's not fit with me, fit in dengan pikiran saya. Emang gue pikirin kayak gitu kan? Dan ini tidak berlaku hanya berlaku kepada pidato pejabat, pidato yang berkuasa, tapi pada siapa saja gitu. Misalnya dengan scholars yang ada, akademisi dan sebagainya, it's not fit in dengan saya, ya udah kita jalan aja. Bukan berarti kita tidak mau mendengarkan, enggak, kita bukan yang sumumbuk umyum kayak gitu kan. Tapi kita tetap gitu ya, membaca bagaimana apa yang terjadi. Di dalam pidato itu satu isu tentang demokrasi. Menarik ini. Indonesia harus punya demokrasi yang khas. Yang seperti apa? Kan itu sebenarnya di IC Drilso kan dari kapan-kapan kita selalu menantang. Iya. Mari kita bikin apa itu demokrasi yang Pancasila. Iya. Yang di situ ada sila pertamanya ketuhanan yang maha esa kayak gitu kan. Kita selalu kan posisinya teosentrisnya kan kuat di dalam konteks ini. Itu satu. Kalau kita bicara demokrasi barat, demokrasi memang bentukan dari pengalaman barat kayak gitu di dalam konteks itu. Nah, bagaimana kita mengadopsi, dan seringkali dianggap kalau demokrasi itu atau konsep-konsep barat itu dianggap universal. Padahal yang universal dan prima. Padahal universal satu, Al-Quran. Yang itu universal ya, ayuhan nas kayak gitu ya, kan. Ya, amanu kan yang ini, tapi nas itu artinya untuk semua manusia kan di dalam konteks itu. Ya cuma Al-Quran, di luar itu nggak ada yang universal. Sehingga konsep negara, konsep demokrasi, konsep-konsep di dalam kita parlemen, sosial, ekonomi dan sebagainya, model demokrasi aja. Bukan. Satunya lagi David Hale itu dia punya 10 model demokrasi gitu ya. Tapi kalau kita lihat sendiri demokrasi, paling enggak kalau Anda bicara bahwa Anda berangkat dari pemilu itu demokratis,
Maka satu di dalam kompetisi itu ini Linz Lipset Larry Diamond. Oh, bisa. Dilarang menggunakan kekerasan, excluding the use of force. Ya, jadi dalam kompetisi itu harus kompetisi yang adil. Against torture. Against torture. Ya. Yang kedua full participation, partisipasi penuh. Di sini saya biasanya selalu gunakan. Bukan full mobilization. Maksudnya itu ya, jadi partisipasi tentunya dengan kesadaran. Walaupun ya saya orang yang tidak setuju, bukan tidak setuju dari sejak dulu. Itu seringkali ya KPU gitu ya, dengan gagahnya kita harus mengajarkan rakyat memilih dengan rasional gitu. Iya. Memang di Prancis rasional, 93% terpilih kembali. Memang di Australia rasional, enggak, swing votersnya itu cuma 45%. Perpindahan rezim itu cuma 45% di Australia, itu yang disebut swing voters. Artinya apa? True believers, yang itu mau kucing pun ditaruh di caleg, caleg yang di partai buruh kayak atau partai itu ya tetap menang di dalam konteks itu, yang disebut, makanya disebut true believers, gitu ya, the safest seat gitu ya. Jadi kursi-kursi yang aman. Nah, di Indonesia kita itu seperti lebih yang sering kali kita diskusikan di IC dan ISO, itu kan kita sepertinya negara kita ini bukan Pancasila kan. Kita kan negara liberal yang seliberal. Dan memang sudah meninggalkan Pancasila. Meninggalkan. Dan yang ketiga adalah civil and political liberties. Jadi freedom of expression, freedom of speech, kebebasan membentuk organisasi, berserikat dan sebagainya seperti itu. Freedom of pers ya, yang seperti itu. Nah, kalau kita pahami dengan menggunakan ya alat di dalam konteks isoanalisa atau pemahaman kita terhadap demokrasi barat yang ada gitu, variabel dan sebagainya. Nah, kita lihat gitu, membaca mendengarkan atau membaca pidato dari presiden itu kan menarik gitu. Pilihan diksi, komunikasi politiknya, substansinya itu bisa masing-masing. Ada yang pembela tentu saja mengatakan, oh iya dia mengatakan hidup, bla bla bla. Itu kadang-kadang saya malas menyebut nama presiden yang sebelumnya itu gitu, hidup gitu. Apa itu sebetulnya diksi yang apa nggak menyakiti rakyat? Pada saat yang sama rakyat sedang bicara tentang adili di dalam konteks itu. Jadi empati, simpati dari seorang pemimpin itu seperti apa? Tapi yang berkali-kali dulu di dalam debat, di dalam pidato seringkali menggunakan kata ya, diksi, pilihan diksi dasmu misalnya. Seorang pemimpin apakah kita layak kayak gitu ya menggunakan pilihan-pilihan diksi yang itu lagi-lagi menyakiti rakyat, menyakiti orang-orang atau anti, biasanya kita sebut anti intelektual, ya kan? Karena dikritik, kemudian kritiknya kok nggak pas, maka quick responsnya adalah menggunakan terminologi ini. Nah, kalau kita dengarkan, sebetulnya ini diarahkan ke siapa, bagaimana pilihan komunikasi politiknya, penggunaan pilihan kata-katanya, ya. Terus kemudian pilihan demokrasi, bahasanya itu tidak ada musuh, bahasanya itu oposisi, tidak ada. Padahal yang kita sebut dalam demokrasi itu sebenarnya oposisi versus lawan atau musuh. Padahal kalau kita ngomong demokrasi, emang oposisi itu bukan musuh, bukan lawan per se, seperti kalau kita perang, ya kan, oposisi kalau kita gunakan dalam ilmu politik yang digunakan opposition. Jadi opposition itu biasa saja di dalam. Itu seperti sepasang rel. Iya. Modelnya seperti sepasang rel. Jadi antara yang berkuasa sama oposisi itu sepasang rel. Iya. Karena punya landasan yang sama, konstitusi. Konstitusi. Cuma cara pandang. Jadi bukan berarti kemudian demokrasi Indonesia itu adalah demokrasi yang kalau sudah menang dijadiin satu. Iya. Enggak, terus yang ngawasin siapa? Nah ini juga di pidato berikutnya menarik itu, Bang. Saya perhatikan apa gesture pada saat oh iya nanti kalau kalau yang bisa dilunakkan, tapi ada satu lagi kalau yang nggak bisa begitu. Itu maksudnya apa ya? Ada
Lihat kan, bahasa tubuh. tangannya kayak gitu, bahasa tubuhnya kayak gitu. Maksudnya, nah, padahal tidak hanya pilihan diksi dan kata dan yang dipilih ya sebagai seorang pemimpin, tapi gesture pun juga penting kayak gitu di dalam konteks itu. Apa yang maksud? Hilangkan, ditebas, dia apa? Nah, dulu saya masih ingat pada saat dialog di TV One ya, kita ngomongin perempuan bicara, itu salah satu waktu itu yang dibahas itu waktu Rocky Gerung bahas apa ya, yang ngatain rezimnya kayak gitu. Bajingan tolol. Ya, itu. Nah, waktu itu pertanyaan saya, pernahkah para akademisi, para scholars itu meneliti diksi-diksi yang dipilih pejabat bicara kepada rakyatnya? Tapi kenapa mereka sangat sibuk? Bagaimana para pengkritik scholars, akademisi yang mengkritik, tokoh-tokoh masyarakat yang mengkritik rezim, kemudian ramai dibahas di media. Harusnya kan, ya kalau Anda mau, kita netral kok. Kalau netral, pernah nggak membuat penelitian itu? Ya, penggunaan didor, penggunaan yang kayak gitu-gitu, itu juga saya yang beresin, nanti kita yang beresin. Kan ada seorang pejabat ini menyatakan nanti kamu yang beresin, bawa atau termasuk juga ada bahasa waktu ditanya, bukan urusan saya. Loh, Anda dibayar untuk ngurusin ini semua? Atau mana saya tahu? Kemudian rakyat itu ya, kenapa TKA banyak datang? Memang Anda bisa menggantikan posisi TKA yang kayak gitu kan? Lah, itu tugas Anda. Second class lebih sebetulnya. Enggak, itu tugas pejabat yang dibayar oleh rakyat untuk yang namanya membuka lapangan pekerjaan untuk bangsanya sendiri, bukan untuk bangsa Cina, bukan untuk bangsa yang lain-lainnya di luar Indonesia. Nah, menanggapi berbagai macam yang ini coba, kira-kira perspektif kita di dalam IC dari USU melihat kan seringkali ada juga orang yang menganggap bahwa kayak Durkheim aja kan mengatakan bahwa kalau kemudian kita pakai agama itu dianggap irasional, ya kan? Jadi karena sebetulnya dia fisika material. Berbagai macam yang fisika material. Durkheim itu teori konfliknya berbasis fisika material. Fisika material, jadi materialisme. Nah, jadi balik lagi di dalam konteks kita membaca, mendengarkan pidato presiden. Kita tahulah siapa yang cuma bagaimana kita menjelaskan kepada pemirsa IC di dalam konteks apa sebetulnya yang sedang terjadi. Kenapa pilihan-pilihan itu menjadi pilihan-pilihan yang terus-menerus diulang dalam konteks ini. Oke. Kita dekati tadi khusus sudah menyebut empati dan simpati. Itu tesis pertama, seorang penguasa dia harus menunjukkan sikap empati dan simpatinya kepada rakyat banyak yang memberikan amanah kepadanya. Jadi tesis pertama adalah seorang penguasa dia punya kewajiban memberikan empati dan simpati kepada rakyat banyak yang memberikan amanah kepadanya. Jadi kalau dia memang merasa memperoleh 58%, maka dia katakanlah, apalagi dia bilang kita wajib merangkul semuanya, maka dia punya kewajiban bukan sekedar berempati dan bersimpati kepada yang 58%, tapi juga dia harus berempati dan bersimpati kepada yang 42%. Kita kata kunci. Apa itu empati dan simpati? Empati dan simpati itu bagian dari proses interaksi sosial politik yang sehat, Gus. Jadi kalau kita perhatikan modal simpati dan empati dalam proses interaksi, dia kan basisnya ada sugesti, ada identifikasi, ada simpati, ada empati, gitu kan, ada imitasi. Nah, simpati empati itu bagian dari proses interaksi sehingga interaksinya berjalan sehat. Dari sana, ketika muncul kata-kata hidup Jokowi, ketika menyatakan endasmu, maka yang terjadi bukan empati dan simpati. Maka yang terjadi adalah sebuah model di mana kita mendapatkan satu sikap. Di sini ada 3 kata kunci keras di sini. Kata kunci kerasnya pertama, seakan tidak peduli dengan rasa rakyat yang menghendaki tegaknya keadilan. What's the point? Ada perasaan
keadilan dicabik-cabik Husnul. Nah, ketika sampai pada perasaan keadilan dicabik-cabik, maka pertanyaannya, ini keadilan apa nih? Keadilan politik, keadilan hukum, keadilan ekonomi. Mari kita bahas sekarang. Dalam konstruksi keadilan ekonomi, kasus PIK adalah ketidakadilan. Kasus PIK adalah ketidakadilan. Kasus jatuhnya nilai tukar selama yang namanya Prabowo dilantik sampai dengan posisi per tanggal ini sudah 16.000 lebih tetap dalam jadi harga saham gabungan tetap di bawah 7.000. Itu menunjukkan bahwa ada ketidakadilan di situ, ada ketidakpercayaan. Jadi low trust, ada distrust di situ. Nah, berikutnya juga bisa kelihatan dengan kejatuhan kelas menengah sampai 9,8, saya boleh 10 juta. Yang menarik PHK. Ya, yang ramai. PHK merebak di mana-mana. Ini sebenarnya sudah saya sejak Prabowo dilantik sampai dengan sekarang itu saya menyebut ada 7 kelemahan mendasar di bidang perekonomian gitu dalam ceramah saya di berbagai kalangan gitu ya. Dan itu sih. Jadi kalau kita lihat tadi Purchasing Manager Index tidak membaik, PHK merebak begitu, nilai tukar jatuh, nilai kelas menengah jatuh gitu ya. Lalu kemudian biaya impor tinggi, hutang yang menggulung sampai 8.680 triliun di posisinya, dan seterusnya kita tahu bahwa yang namanya terjadi inflasi rendah tapi kemudian tidak terjadi penguatan daya beli sehingga Gini rasio tetap bertengger di 0,382 tapi pihak lain menyatakan 0,44 gitu ya. Dan seterusnya kita bisa lihat lagi tingkat ketimpangan dibuktinya adalah likuiditas kering. Di masyarakat itu likuiditas kering sampai akhirnya perbankan juga merasa likuiditas susah. Selalu kan dikatakan termasuk di dalam bidetanya ada uangnya waktu bicara tentang makan gratis gitu ya. Nah, pada saat yang sama ketika Anda bilang endasmu, Anda tidak sadar bahwa segala sumber yang Anda gunakan sekarang itu sumbernya adalah sumber dari rakyat. Sumber kekuasaan Anda dapat dari rakyat. Sumber ekonomi Anda dapat dari rakyat. Ya. Sumber sosiologinya, sumber sosialnya, social trust dari rakyat. Itu kan sumber hukumnya Anda peroleh berdasarkan konstitusi. Jadi kan nggak bisa kalau Anda kemudian berteriak-teriak hidup Joko Widodo dengan endasmu. Jadi dalam perspektif empati simpati saja, Anda sedang melawan modal itu. Anda sedang menunjukkan ketidakpedulian pada 7 problem perekonomian. Anda tidak sedang peduli. Itu ketidakadilan baru ketidakadilan ekonomi. Belum keadilan politik. Bahwa keadilan politik, Anda mesti berpikir sekarang bahwa legitimasi itu dari mana? Dari mana diperoleh? Jadi kata kunci ketika kita bicara keadilan politik dan kemudian Anda mencoba merangkul semua. Dan pada posisi Anda merangkul semua, ada pihak yang kemudian memang bertahan untuk tidak mau atau katakan sedang menjaga jarak seperti PDIP misalnya gitu ya. Kan PDIP mencoba ya sedikit-sedikit menjaga jarak lah karena ada problem pemecatan Joko Widodo dan pemecatan Gibran gitu ya. Kan ini tidak berdiri sendiri Husnul. Betul. Tidak berdiri sendiri. Jadi tidak ada variabel tunggal, istilah kita tidak ada variabel tunggal dalam melihat kasus seperti ini. Maka ketika kita bilang ketidakadilan politik muncul, itu adalah ketidakadilan kekuasaan. Jadi problematika ketidakadilan kekuasaan itu nampak pada ketidakadilan hukum. Nah, ketika tidak adilan hukum maka bayar itu wajar aja jadinya. Siapa yang bayar aja? Masyarakat terhadap hukum. Sehingga akhirnya si Sukatani harus minta maaf. Karena memang ada problematika ketidakadilan hukum. Jadi ketidakadilan ekonomi terjadi, ketidakadilan hukum terjadi. Sehingga tadi kalau bicara yang saya katakan freedom of expression, dia menyampaikan itu gambaran bahwa sesungguhnya diancam kayak gitu loh. Di situ sesungguhnya ketika muncul hidup Joko Widodo dan endasmu, simbolik torture, kekerasan simbolik. Dia menghardik pemilik. Hardik ya. Dia menghardik pemilik kedaulatan. Kayak gitu. Jadi pemilik kedaulatan itu. Jadi ada problematik besar empati simpati dan ketidakpedulian itu menunjukkan sebuah sikap penghardikan, dan ketika penghardikan itu kita tarik sumbernya tadi dia bukan cuma sekedar nir etik. Dia bukan sekedar nir moral. Ada problem bisa jadi valueless. Bukan less value. Dia bisa menggunakan diksi itu kalau jelas ditujukan kepada siapa, misalnya pengkhianat republik. Betul. Ya kan? Boleh dia gunakan itu pengkhianat republik ini. Iya. Gitu kan? Iya. Yang wajar dia gunakan itu. Yang membuat rakyat
yang menyengsarakan rakyat. Nah, itu boleh. Bukan ada kan yang bahkan wajib Husnul. Makanya jangan cuma sekedar pidato yang tidak jelas. Gitu. Nah, apa poinnya? Ininya. Pemahaman struktur konstitusi, hukum dan demokrasi ini menjadi berantakan Husnul. Demokrasi itu harus tunduk pada hukum. Hukum itu tunduk pada konstitusi. Sementara konstitusinya amburadul. Ya sudah maunya amburadul. Nah ini bukti. Halo Joko Widodo, hidup Joko Widodo dan endasmu itu bukti konstitusi kita amburadul. Kan strukturnya tidak bergeser. Dimanapun secara kalau kita sudah pakai istilah universal, konstitusi, hukum, demokrasi, Al-Quran, kebijakan penguasa, lalu tindakan penguasanya. Itu strukturnya begitu kalau mau diambil begitu. Kalau kita mau ambil pada umumnya ada konstitusinya sebagai sebuah perjanjian suci, kan perjanjian suci dia. Lalu kemudian ada normanya. Ya, kemudian ada hukum dan ada tindakan penguasanya. Nah, kalau kemudian Anda langsung ngambil dalam perspektif demokrasi dengan model tadi hidup Jokowi dan endasmu, maka Anda tidak paham bahwa Anda sedang menabrak di atas. Dan yang paling tinggi ya konstitusi. Konstitusi Anda sedang menabrak. Dalam perspektif itu kita bahas yang di dalam konteks pasal-pasal yang bicara tentang pengkhianat di dalam konteks itu pasal 6 ayat 2. Tindakan tercela. Oh iya, tindakan tercela. Pasal 8. Pasal 8. Jadi tindakan tercela gitu ya. Nah, sekarang kan bisa dibagi kalau khusus sampai bicara tentang tindakan tercela. Siapa yang sesungguhnya tercela kalau begitu? Kan pertanyaan begitu, siapa yang sesungguhnya tercela ketika Anda tidak karena memang sebenarnya nilai etik sih, nilai moral. Jadi akibatnya juga memang nilai moral, nilai etik. Dan itu berangkat dari memang persoalan partai politik kita di Indonesia, rekrutmen pejabatnya, kemampuan pilihan-pilihan, jadi indikator-indikator, value-nya itu di mana? Kalau kita bicara tentang konstitusi, agama itu value-nya itu apa? Sehingga mereka nggak peduli dengan value, sehingga tidak ada konsistensi. Kalau kita di Islam kan kadang-kadang kita diajarkan ya, kalau kita beriman itu kita percaya dengan qaul kita dan kita nyatakan dan kita tindakan, dan ini tiga-tiganya harus konsisten. Kalau kita bicara value, kalau Anda memiliki value taat kepada jujur, taat kepada konstitusi, pada saat apakah pidato, apakah pengambilan kebijakan, itu akan, ini saya melanggar value kita nggak? Value saya tegak nggak? Misalnya berkeadilan nggak ini? Di dalam konteks itu. Di sini letaknya yang tadi ya, mungkin ini tidak kasus presiden saja, tapi sebetulnya apa yang terjadi di partai politik dan di semua institusinya sampai tingkat. Artinya sesungguhnya tatanan sosial politik kita sudah amburadul. Jadi itu yang saya bilang selamat datang di negeri amburadul, buku saya 2008. It was how many years ago? Ya, jadi 17 tahun lalu. Jadi buku saya selamat datang di negeri amburadul, kita belum merdeka tadi. Karena problematik tadi. Ya konstitusinya amburadul, ya hukumnya amburadul, maka demokrasinya amburadul, maka perilaku pejabatnya pun amburadul. Gitu melihatnya akhirnya. Semuanya serba amburadul. Misalnya kita waktu itu mengkritik pada saat pemilu itu, mengkritik setelah pemilu juga. Bahkan kita bicara cawe-cawe juga dimasukkan kepada kategori dasmu tadi ya. Kita bicara bagaimana cawe-cawe yang dilakukan oleh rezim gitu ya, penggunaan aparatus negara, penggunaan dana APBN bansos, penggunaan 277 PLT kepala daerah dan seterusnya di dalam konteks itu. Dan ternyata diakui bahwa kemenangan di dalam pidato ini juga akui sendiri loh ya. Pidatonya kan menyatakan kemenangannya karena dukungan Presiden Joko Widodo. Kan kita dulu kan ya ini dukungan kayak gitu-gitu kan, maksudnya. Tapi statement itu jadi eksplisit dinyatakan. Artinya sesungguhnya MK 90 membuktikan memang ada cawe-cawe. Iya kan ada kan? Itu kan. Berarti begitu gitu ya. Terus penggunaan bansos, berarti ada pembuktian itu berikutnya. Lalu berikutnya soal penggunaan aparatus negara, birokrasi juga ada pembuktian. PLT, ya.
Bukti di situ. Sampai 74 ribuan kepala desa yang dana desa dan sebagainya yang sekarang dipermasalahkan. Itu bagian dari fairness atau bagian dari kecurangan? Kalau saya kan kalau ngomongin curang nanti dilaporkan ke polisi. Jadi kalau saya prinsip pemilu itu adalah free and fair, bebas dan ya, maka pertanyaannya fair kan FNF. Fair and fraudulent. Iya, jadi fair and fraudulent. Kan gitu. Prinsip pemilu kan kayak gitu, jujur. Kita ngomongnya jujur kayak gitu ya di dalam konteks itu lah. Jadi ya. Terus di dalam konteks ini yang menarik adalah yang saya selalu bilang nih, anti intelektualnya bagaimana? Nah itu yang saya maksud. Begini jadinya, saya diajak sama beberapa teman. Terus terang aja saya abang didasmukan oleh kekuasaan gitu intelektual, abang diam aja, begituin saya. Iya. Nah kita sering kali lah. Cuma mereka ini karena nggak mau nonton I See The Real Show at least ya 160-an video. Monggo dilihat ya, karena kita tidak, ya kan kita nggak bisa ngomong di TV kalau nggak diundang. Memang kita bisa datang ke TV terus ngomong, kan nggak bisa gitu ya. Kita juga nggak bisa kan misalnya bicara ya kalau di kampus memang kita punya kelas S1, S2, S3 diundang di kampus-kampus itu biasa saja. Tapi kalau diundang di ruang-ruang publik, media-media publik ya, tapi kan kita sekarang ada media sosial. Monggo silakan, apa yang kita lakukan adalah sedikit bagian dari kontribusi kita. Bagian jadi bagian dari kontribusi yang tidak bermaksud apa-apa, tidak memberikan yang terbaik. Tujuannya itu untuk bangsa dan negara kayak gitu. Balik lagi Ustaz, dan tambahin juga nggak ada bandar. Sudah ratusan video. Ada sih. Allah. Rezeki ada di tangan Allah. Oke. Jadi balik lagi Ustaz, kalau kita tahu semuanya serba amburadul gitu, sosial amburadul. Itu kan artinya dia sudah setingkat di atas social distrust. Dia sudah naik ke social disorder. Social distrust. Distrust dulu. Lalu disorder. Disobedient. Chaos. Dan sesungguhnya ketika Anda mau bicara tentang kondisi masyarakat sekarang, dia chaosnya sudah terserah. Dalam kondisi ini sesungguhnya sekarang sudah dalam posisi chaos terserah. Minimal dia tidak dalam perspektif chaos secara fisik material, tapi chaos dalam rasa, chaos dalam pikiran. Itu berbahaya Husnul. Loh, katanya Anda tidak mau bikin bangsa ini terbelah. Ketika Anda bilang loh, Anda sedang melakukan iya. Gimana coba? It's supposed not to deceive the people, tapi yang dilakukan adalah deceive the people. Gimana ceritanya jadinya? Jadi saya terus terang balik ke dalam dialog-dialog kita Husnul ya. Ini orang sorry itu saya maaf ya. Izinkan saya minta maaf. Ini knowledgeable apa nggak sih? Kan gini, kadang-kadang yang kita sering kali bahas itu urusannya knowledgeable, tapi knowledge-nya itu cuma sekedar casing knowledge gitu, tapi nggak ada di dalam kolbu. Ya casing itu namanya. Knowledgeable casing. Bukan ulil albab, bukan zikir dan fikir. Bukan zikir dan fikir, betul itu. Nah, ini kan persoalan. Tapi makanya kadang-kadang kan kita bertanya gitu, kenapa ya di depan mata kita begitu banyaknya persoalan yang ini, kenapa kita nggak bisa melihat dengan jernih? Ya karena lagi-lagi kolbu kita. Nah, ketika khususnya sampai pada kolbu itu tidak ada didorongkan oleh keinginan luhur. Yang ada didorongkan keinginan diri, kelompok dan keluarga. Tapi bicara loh, bukan karena keluarga, bukan karena kelompok, tapi kan, nah ada yang enggak Mbak, itu kan sebetulnya cara orang Jawa di dalam apa? Orang Jawa yang mana? Oh, khususnya kan bukan Jawa Tengah. Bapak saya orang Solo. Ibunya nenek saya itu orang Wonogiri. Solo, tapi saya bukan Solo juga. Bukan Solo Bengawan Gelembuk. Solo. Bukan Solo Gelembuk misalnya. Jadi Bapak itu pinggirnya Bengawan Solo. Seberangnya Pesantren Langit. Nah, ini juga kadang-kadang diangkat dengan budaya. Makanya karena kalau kenapa orang Jawa kan nerimo, tapi akhirnya amok. Emang itu konsepnya di dalam konteks itu oke, kita terima. Akhirnya amok massa, ngamuk di dalam konteks itu. Jadi tidak ada jembatan dari yang satu ke yang lain. Nah, menariknya Husnul ketika sampai pada amok massa, ini kan sumbunya sudah terbakar.
Jadi sumbu amok massa itu sudah terbakar sejak lama. Sejak lama terbakar. Cuma kecepatan terbakarnya turun naik. Satu saat cepat terbakarnya tinggi, satu saat terbakarnya rendah, nyaris mati. Tapi tidak pernah sungguh-sungguh mati. Kenapa? Karena selalu ada persoalan ketidakadilan. Selama persoalan ketidakadilan itu muncul, selalu akan terbakar itu yang namanya sumbu amok massa itu, sumbu terbakarnya amok massa. Nah, kalau kita bilang sekarang dasmu sebagai penghardikan terhadap pemilu, maka problematik etik moral yang tinggi tadi gitu ya, bukan sekedar membelah bangsa, bukan sekedar membelah masyarakat. Dia sampai pada persoalan justru menghancurkan value yang ditunjukkan. Ini saya akan masuk ke dalam teorinya Bourdieu di sini. Symbolic torture itu memang rata-rata dilakukan oleh negara, Gus. Iya kan, negara kan karena dalam konsepnya negara dia punya monopoli kekerasan. Ya. Jadi kekerasan simbolik itu dilakukan oleh negara dalam rangka para penguasanya mencapai keinginan-keinginannya, mencapai kepentingan-kepentingannya. Apakah kepentingan itu sifatnya kelompok, gitu ya? Apakah kepentingan itu sifatnya keluarga? Tapi minimal negara berhasil menjalankan kepentingannya melalui simbolik torture. Nah, biasanya di dalamnya ketika itu penindasan opresi. Penindasan opres itu tidak dirasakan sebagai opres, tapi dirasakan sebagai sebuah bentuk persuade, rayuan dia, dan bentuk rayuan. Nah, ini dalam teori lebih lanjut dari teori yang saya bangun, gitu ya, dia melangkah lanjutannya adalah apa yang disebut dengan Stockholm Syndrome. Jadi dia bermula dari simbolik torture, berlanjut ke dalam Stockholm Syndrome. Tahap ketiga menjadi tahu apa maksudnya? Misleading simplification. Maka bisa kita saksikan masyarakat Indonesia menyukai, bahkan sudah menjadi bagian dari karakternya misleading simplification, mencari jalan pintas walaupun itu menyesatkan. Bisa lihat dong orang naik motor tanpa helm melawan arus. Suka-suka. Ya kan? Makanya kadang-kadang saya bilang kalau ada yang kayak gitu, saya cuma subhanallah. Tapi persoalannya mereka ini akan nyontek. Iya. Nyontek pemimpinnya. Iya pasti. Apa poinnya? Masyarakat yang melakukan misleading simplification itu, yang menyederhanakan tapi menyesatkan itu, pada hakikatnya mencontoh para pemimpinnya, para pejabatnya. Ini pemimpinnya. Bagaimana mereka melakukan memudahkan dengan menyesatkan. Contoh sederhana, Osno. Kalau kita saksikan rombongan pejabat di jalan raya dalam kondisi macet kayak gitu, itu misleading simplification. Itu dia bisa semena-mena. Atau apa yang terjadi sekarang dengan kepala desa, siapa itu yang di PIK 2 itu? Arsim, Kohot. Nah, sebetulnya kasusnya kan dia itu sebenarnya cuma sebagai yang kita sebut sebagai mesin politik. Dia cuma orang yang didaya gunakan. Mesin politik dibantah, didaya gunakan. Lah, dia kan cuma nyontek dari atas. Atau dulu juga ada salah satu kabupaten di NTT itu bupatinya warga negara Amerika, menang pilkada. Waktu saya ditanya oleh wartawan, dia cuma nyontek. Presidennya juga mengangkat kok menteri atau wakil menteri. Waktu itu penasihat ekonomi Jack Ma? Warga negara Amerika, kalau yang kasus Archandra itu waktu itu. Iya. Oh, itu saya masukkan dalam buku Bangsa Terbelah. Nah, itu kan juga presiden melakukan itu, sehingga kalau wilayah yang lebih rendah melakukan yang kayak gitu, itu kan nyontek. Ingar sosong tulodonya nggak ada yang di depan untuk memberikan contoh. Nah, itu makanya dalam sebuah ceramah saya di Jakarta, ketika menyangkut terbitan surat dukungan dari presiden kepada, sebetulnya waktu itu bukan presiden, ketua umum Gerindra, kepada Ridwan Kamil, saya bilang itu bukti bahwa sesungguhnya tidak ada keteladanan dalam persoalan tidak adanya didorongkan oleh keinginan luhur. Jadi begitu hilangnya didorongkan oleh keinginan luhur, dia membuktikan dia bukan teladan, dia bukan pemimpin semua kalangan. Apa poinnya? Politik pragmatis, politik praktisnya sudah dalam posisi misleading simplification. Nah, itulah dicontoh oleh masyarakat. Gitu, itu contoh nyata itu. Gitu contohnya. Nah, begitu juga sekarang ketika yang namanya Mega, PDIP,
menerbitkan surat agar tidak ikut dalam posisi retret. Apa poinnya sesungguhnya di sini? Mereka akan mengatakan ini bukan pembangkangan, karena dia tidak dalam posisi yang namanya keharusan konstitusional. Dia tidak merupakan juga keharusan hukum tertulis. Tidak ada. Katanya ada aturan. Ya, itu sih belum tapi paling aturan menteri. Poinnya adalah soal kebijakan yang dituangkan secara tertulis. Iya. Tapi ketika dia cari tentang keinginan mendasarnya, sesungguhnya dia berkaitan dengan etik saling menghormati antara penguasa. Nah, Mega dengan suratnya, PDIP dengan suratnya, itu membuktikan bahwa tidak ada lagi penghormatan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan itu. Itu poinnya. Tidak etis memang. Tapi kenapa Mega bisa begitu? Karena Mega, PDIP juga diperlakukan secara tidak etis. Kenapa? Karena sebelumnya selama 10 tahun, PDIP pun tidak etis terhadap rakyat. Walaupun jargonnya adalah wong cilik. Gitu melihatnya. Jadi putaran-putaran untuk tidak saling menegakkan etika, tidak saling menegakkan hukum dipertontonkan selama satu generasi ini, Husnul. Makanya kemudian kalau ada rakyatnya yang melakukan tindakan seperti itu, saya cuma ngomong ya itu karena mereka nyontek. Itu yang makanya tadi pendekatan saya interaksi. Ketika interaksi pendekatannya adalah sugesti yang tidak berempati, yang tidak bersimpati, yang tidak kemudian menunjukkan sebuah etik, maka gambarnya menjadi memang disorder, berantakan, dia amburadul. Masih ingat nggak yang kasus goblok kepada apa namanya jualan es? Oh iya, dari si Miftah itu. Iya, itu kan soal etik. Kalau Anda goblokin diri sendiri atau saling ini, mungkin aku goblok banget kayak gitu. Jadi konteks itu menjadi. Sekarang pertanyaannya menjadi begini, Husnul. Mana lebih tidak etik? Endasmu atau goblok? Endasmu. Itu yang saya bilang. Ketika kita itu kata-kata yang dulu kayaknya kalau saya memang diajarin bapak saya swearing apa itu nggak boleh. Jadi kayaknya kalau kita keluar kata-kata yang kayak gitu dari mulut kita, apalagi kepada orang yang lemah, rakyat, orang yang lemah, orang yang mestinya diperjuangkan yang kayak gitu. Dibela, diperjuangkan. Ya kayaknya kok nggak tega. Mungkin itu makanya saya bilang tadi ini simbolik torture. Betawi bilang endasmu itu palelo. Ya, palelo. Ya, kan? Palelo. Tapi itu kan conversation orang Betawi. Iya. Enggak, maksudnya bukan kepada. Iya, bukan powerless. Bukan kepada powerless. Iya. Itu conversation sesama kayak gitu. Dialog setara. Iya, jadi nggak bisa kalau itu. Itu makanya lagi-lagi paling enak mengamatinya tetap dalam pendekatan interaksi. Nah, kita terjemahkan ke dalam interaksi politik. Nah, ketika interaksi politik kita strukturkan tadi tidak adanya empati simpati dan berarti tidak adanya sugesti untuk respect atas kepemilikan kepada rakyat. Karena ini munculnya disrespect ini. Disrespect sovereignty namanya ini. Gitu loh. Padahal yang memiliki sovereignty kedaulatan adalah rakyat. Iya. Yang memberikan amanah kepada Anda rakyat. Tahu-tahu Anda sudah terima amanah itu, terus kok kata-katain ini. Dasmu. Pada saat yang sama Anda tidak peduli dengan diri. Padahal Anda bilang kita kejar ke Antartika sampai lagi Padang Pasir. Ada lagi kita mau maafin. Terus kemudian pidato berikutnya udah nanti kita cari caranya gimana korupsi. Jadi memang ada kadang-kadang saya berpikir kalau kita memang tidak kita tidak takut pada Tuhan, iman kita kurang. Itu kadang-kadang tuh slip of the tongue, kadang-kadang benar-benar slip kaki gitu jatuh, kadang-kadang slip kayak gitu-gitu tuh saya percaya loh. Makarumah itu. Makarumah itu. Jadi paling gini harus sebelum kita tutup. Kita mau ngeliatnya begini Husnul. Ada jalan keluar Husnul. Pertanyaannya begini Anda mau mengembalikan proporsi kedaulatan Anda dengan basis kedaulatan rakyat kepada pemiliknya, atau Anda mau mengembalikan proporsi kedaulatan Anda berbasis kekuasaan formal legal? Itu pertanyaan. Kalau sekedar kekuasaan formal legal, maka Anda memang tetap berkuasa secara legal formal. Tapi percayalah, Anda tidak mendapat legitimasi. Legitimasi itu dari rakyat. Anda tidak dapat legitimasi. Pernah nggak ya kalau kita lihat pejabat presiden terutama atau menteri itu berani bicara kayak gitu kepada para bandar, kepada para sembilan naga? Gue berani.
Enggak. Maksudnya ini yang pejabat. Pada saat waktu itu saya pejabat juga di KPU saya juga katakan kan, jangan sekali-kali Anda mengkhianati itu ya, memindah-mindahkan suara ya kayak gitu kan, karena kita membela suaranya rakyat, menjaga suara rakyat aman sampai di sana. Nah, maksudnya yang kita dengarkan dari menteri, dari presiden gitu. Ya terhadap, apalagi terhadap mereka yang punya uang gitu ya. Iya, maksudnya gitu. Yang sekarang duitnya sudah hampir mencapai 3.000 triliun gitu ya. 10 orang berkuasa di Indonesia, 10 oligarki itu duitnya sekitar 3.000 triliun. Artinya mendekati jumlah BBM. Itu yang artinya mereka setara. Ini menunjukkan kalau tesis negara dalam negara. Bukan. Tesis akademiknya corporate versus state. Tesis akademik corporate versus state. Ada yang diterjemahkan kalau dalam ekonomi disebutnya market versus state. Ya, karena pendekatan pasar, mereka si market ini adalah korporasi. Kalau pakai korporasi versus negara. Betul. Jadi kalau pakai pendekatan sosiologi di sini market versus people sebenarnya. The people sesungguhnya begitu gitu. Nah, sekarang kalau kita balikin lagi ya, dalam model begitu, kita punya kesempatan, Mas. Saya kebetulan menyatakan pertama bahwa ini memang tidak punya keteladanan. Jadi berapa bulan di berkuasa saya langsung tidak menunjukkan keteladanan. Tapi pada saat yang sama saya mengakui, saya menerima. Bisa saja orang itu hidup seperti dinamika statistik, up and down, turun naik ya, turun naik. Oke lah, ketika dia begitu kita akui bahwa dalam posisi manusia gitu kan. Kita masih berharap dia suatu saat up, dia naik statistik. Jadi kalau pakai statistik ritme grafik gitu ya, dia ada dalam posisi di titik nadir. Kemudian ada masukan-masukan positif. Atau karena dia percaya diri bahwa hasil surveinya 81, sekian persen. Tapi kalau pakai teori survei adalah pabrikasi suara, pabrikasi angka-angka, maka harusnya dia sadar bahwa Barat saja menyatakan risk is not only about the quantitative. Risiko itu tidak hanya bicara kuantitatif, bukan hanya angka. Gimana sih? Kualitatif. Gimana coba mikirnya? Jadi saya ada satu saja ibu-ibu guru yang kemudian ditangkap misalnya ya, ibu guru yang ditangkap karena ngomong apa itu udah cukup, nggak dikurang. Ada berapa guru sih yang menyatakan itu ya kayak gitu kan? Enggak, bukan kuantitatif tapi kualitatif. Sama seperti polisi. Iya. Ketika polisi begini walaupun jumlahnya cuma 2, Anda nggak bisa bilang itu oknum. Itu sudah resiko kelembagaan. Gitu misalnya. Institusi. Sama seperti ketika sejumlah menteri ditengarai sebagai korup. Saya ulang, ketika sejumlah menteri ditengarai, diindikasikan, kalau pakai bahasa konkretnya, kalau pakai bahasa Indonesia ditengarai, diduga, kalau pakai bahasa hukumnya diduga atau diisikan. Maka sesungguhnya problematiknya adalah betapa mesin kabinet itu sudah punya liability. Gitu melihatnya. Termasuk juga DPR. Sama. Begitu juga DPD sama. Begitu juga yang namanya yudikatif. Ketika kasus yang ditangkap itu Razov itu sampai punya duit 940 miliar dengan emas 51 kg. Itu beneran ya? Bener. Nah, itu yang kayak gitu. Hah? Kayak gitu. Cash ditaruh di 942 miliar dengan emas 51 kg. Dahsyat kan? Batangan. Dahsyat. Terus habis itu kebakar ininya. Jadi pokoknya begitulah sistem. Ini bukan hanya bicara sisi hukum loh, gambaran Mahkamah Agung seperti itu, gambaran Mahkamah Konstitusi seperti itu, gambaran DPR dan DPD seperti itu, dan gambaran eksekutif seperti itu, menggambarkan juga lembaga yang dulu saya ada di situ KPU. Itu gambaran betul-betul totally disorder. Totally disorder. Itu yang saya maksud bahwa kata-kata hardik ya, yang menghardik. Hidup Joko Widodo, Anda semua itu totally disorder. Jadi hilangnya empati dan simpati terhadap pemilik menggambarkan bahwa memang Indonesia dalam posisi totally disorder. Sudah tidak ada keteraturan ya, taat kepada. Nggak ada juga. Tergantung penguasa. Hukum adalah keputusan penguasa. Berlakulah di sini pembuktian tesis saya bahwa pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar 2002 adalah wujud I am the law, I am the king. Itu. Jadi pakai bahasa adalah saya. Iya. Ses apa bahasa Prancisnya? Ses de moi gitu ya. Negara adalah saya gitu.
negara adalah saya. Nah, sekarang pertanyaan besarnya, kita mau nggak memperbaiki? Ya, salah satu ikhtiar kita, saya mau jadi dosen, ya diajak ke partai nggak mau, jadi calon nggak mau, karena saya dosen. Artinya kan kita punya tanggung jawab untuk mempersiapkan generasi berikutnya. Di kelas selain kita transfer of knowledge, kita bahas pengetahuan, saya selalu bicara adab. Mendahulukan dari sekedar logik rasional lagi. Itu kan, adab itu menjadi sangat penting karena kalau enggak ya akhlak kan ini. Anda mau pinter knowledge-nya tapi nggak punya akhlak, nggak punya adab, saya pakai ininya adab gitu ya, peradaban gitu. Ya untuk apa? Jadi nanti Anda jadi mahasiswa saya banyak, kadang-kadang mahasiswa banyak yang profesor di kampus itu, mahasiswa saya udah mau di Unhas kayak mau di mana kayak, kemudian gubernur gitu ya. Banyak. Menteri juga dulu ada, wakil menteri juga ada, anggota DPR banyak, DPRD banyak. Jadi artinya kalau kita tidak menyempatkan diri di dalam memberikan itu di ruang-ruang kelas, bagaimana kemudian hasilnya? Tapi persoalannya, Bang Nursi, kalau di ekonomi, orang kan setiap tahun bisa investasi, 1 tahun langsung kelihatan hasilnya. Tapi kalau pendidikan kan 1 generasi. Nah, di sini letaknya kadang-kadang kita tidak sabar, politisi tidak sabar dengan proses-proses pendidikan. Makanya kemudian banyak nih politisi-politisi yang enggak, yang doktornya berapa bulan, berapa semester, ya kayak gitu-gitu kan, atau beli, atau siapa yang mengerjakan tesisnya, disertasinya, instant knowledge, label lagi tadi itu, jadi simbolik itu. Iya, simbolik torture. Jadi artinya apa? Sebagai ya sesuai dengan nomenklatur tugas kita kan. Kalau saya sebagai dosen ya saya akan mengerjakan itu sesuai dengan amanah menjadi dosen itu seperti. Nanti kalau kawan-kawan yang di bisnis, jadi ada yang di political society, ada business society, ada civil society. Gimana posisi? Okay. Nah, ketika itulah kita ingin mengatakan kuasa yang syarat dengan menjalankan amanah, dia berujung pada posisi mulia. Berkali-kali kita intelektual itu di situ, beda dengan akademisi saja ya. Intelektual itu harusnya ada value di situ. Value, betul. Nah, tapi kuasa yang dijalankan dengan penuh kemauan pribadi belaka, kemauan kelompok belaka, dia akan berujung pada posisi hina. Maka kuasa itu menjadi liabilities bagi siapapun, bukan hanya dia. Ya negara juga jadi. Itu punya dampaknya menjadi dalam pergaulan internasional, di depan nampak seperti dia hormati, di belakang dicibir. Sama seperti penguasa di Indonesia, sama seperti banyak menteri dan para gubernur. Dihormati hanya Anda punya kekuasaan formal, di belakang masyarakat boleh bilang mencibir. Power, balik lagi kalau tadi ya, power over. Power di dalam konteks ini memang relasi. Kalau relasinya itu jatuh ya dia bisa hilang itu. Jadi ada pepatah menarik ini, Musnul. Kuasa berbasis amanah maka dia disanggah, bukan disanggah. Gitu ya. Dipuja. Kuasa berbasis penuh khianat. Di sini kata kunci, penuh khianat dan tidak memegang amanat, maka dia akan pada posisi terhina dan disumpah serapah. jadi itu ceritanya. Dia masyarakat sumpah serapah. Sekarang kalau kita lihat media sosial, anak kecil bisa ngajari etika kepada presiden, itu dahsyat. Pak, ini anak kecil nih. Iya. Anak kecil. Ada anak kecil. Pak, itu ndasmu itu soal etik, Pak. Boy, Bapak nunjukin, belajari bagaimana punya etik. Coba anak kecil diajari bicara begitu. Itu dipermalukan betul itu, Husnul. Sampai itu viral. Anak kecil bicara tentang etika kepada presiden. Coba kebayang nggak itu? Itu nunjukin ada, kuasa mulia tadi sudah digerogoti dengan posisi yang hina. Sudah mulai masuk tuh posisi hina. Artinya kuasa bukan lagi menjadi bentuk aset, menjadi bentuk liabilities, kewajiban, beban dia menjadi. Nah, disitulah sebenarnya peluang menyelesaikan masalah Husnul. Jadi setiap kita melihat, kan teorinya teori Archimedes kan,
tekanan dari atas akan mendapat tekanan dari bawah. Oke, kita cari keseimbangan sehingga ketemu yang namanya bejana berhubungan kan gitu. Dia ketemu dalam posisi permukaannya seimbang gitu. Yang ini tidak turun, yang ini tidak kemudian naik ke atas gitu. Ini kita pakai bejana berhubungan gitu ya. Nah, kalau kita pakai bejana berhubungan dengan permukaan air yang seimbang itu, mulailah dengan menjadi pribadi yang seimbang. Bagaimana menjadi pribadi yang seimbang? Kolbunya itu yang positif diwujudkan dengan kata-katanya, dengan kata-kata yang lemah lembut. Dan itulah nasihat Luqman kepada anaknya. Berkata-katalah kamu yang lemah lembut dengan yang baik. Janganlah berkata-kata dengan keras seperti keledai. Coba. Surat Luqman itu nasihat orang tua kepada anak. Ini ya. Kebayang nggak? Dinasihati berkatalah yang lemah lembut. Apalagi seorang penguasa kepada pemilik kekuasaan, kepada pemegang kedaulatan, lemah lembutlah. Dan jangan berkata dengan keras, karena berkata keras itu seperti keledai. Apa itu keledai? 3 perilaku keledai. Keras kepala, bodoh, keras kepala, dan kalau bersuara lantang sehingga demikian jauh terdengar suaranya. Tapi kadang-kadang ini juga patriarki juga. Jadi kalau perempuan tegas itu dianggap yang keras kayak gitu ya. Tapi kalau laki-laki keras dianggap tegas. Pemimpin perempuan kan kayak gitu kan. Kadang-kadang seringkali karena perempuan dianggap kalau keras gitu ya, oh dia galak, dia keras, dia yang kayak gitu. Tapi kalau laki-laki biasanya dianggapnya dia sebagai dia tegas. Ini kalau studi-studi gender, ya, studi gender itu kalau ngambil kayak di situ basisnya akhirnya terpulang pada soal persepsi, penerimaan ya, di mana society melihat perceive gitu ya apa kalau. Nah, itu pembentukan karakter. Kalau Anda dengar suara lantang dari Indonesia Timur, Anda akan bilang keras. Begitu Anda juga dengar suara lantang dari misalnya katakan dari Medan, dari Aceh Medan, Anda juga bisa berkata keras. Atau kalau Anda dengar suara orang-orang kulit kuning dari mainland sana, Anda juga akan suaranya keras. Melengking. Orang keras. Itu ada. Itu karakter yang dibangun. Padahal di situ mungkin terjadi soal penghormatan. Tapi saya ingin mengatakan dari adab seperti itu tetap saja harus dipenuhi dengan kelemah lembutan. Nah, lemah lembut itu gambaran dari 4B. Berkatalah yang baik, berbuatlah yang baik, berkatalah dan berbuatlah dengan benar. Gitu kan? Tunjukkan sikap keberanian. B, yang ketiga, tingkat keberanian. Tunjukkan sikap bertanggung jawab. Jadi baik, benar, berani, bertanggung jawab. Dibungkus keseluruhan 4B itu dengan sikap empati dan simpati. Wah, teorinya begitu, saudara. Coba bayangkan kalau pemimpin kita kayak gitu. Waduh, dibungkus dengan sikap empati dan terhadap siapapun. Maka Anda akan berdiri di atas semua golongan. Wah, itu dasar ujungnya di situ. Ujung itu nih, maka Anda akan berdiri di atas semua golongan. Maka kata-kata saya akan merangkul semua karena saya Presiden Republik Indonesia. Nah, caranya begitu tadi. 4B Anda harus berbuat baik, benar, gitu kan, berani, bertanggung jawab, dibungkus, dikemas dengan empati dan simpati. Gitu. Itu jalan keluar, Husnul. Itu maksud saya. Itu nggak bisa yang namanya instan. Itu adalah produk dari educationnya, produk dari partai politiknya, produk dari yang leadership itu kan nggak bisa instan. Sekarang dikasih tahu kan belum tentu bisa revolusi semua. Kalau yang bersangkutan nggak pernah revolusi. Bisa. Loh, kan ada taubat. Oh iya. Taubat itu revolusi. Dan kita berdoa mendapatkan hidayah. Iya, kan ada taubat. Taubatan nasuha itu revolusi, Husnul. Kita doakan kan taufik dan hidayah. Iya, billahi taufik wal hidayah. Iya. Makanya itu kan kalau kita berdoa, whatever umat Islam itu, kadang-kadang saya bertanya juga, Pak Yai, kenapa kok kita itu selalu mendoakan pemimpin? Kita udah tahu pemimpinnya tidak ngurusin rakyatnya, tapi masih tetap di setiap hari Jumatan gitu ya, khatib itu selalu akan
mendoakan para pemimpin untuk mendapatkan taufik dan hidayah. Doa itu sebenarnya menunjukkan bahwa seorang pemimpin itu wakil Allah di muka bumi. Tapi pada saat yang sama ya Allah ya udah kalau Nah, kalau dia tidak menjalankan kekuasaan ini, ketika dia ya udah percepat saja kayak gitu kan. jadi dua, ketika dia tidak Kekuasaan menjalankan dipergilirkan. ketika dia tidak menjalankan nilai-nilai dalam konstruksi wakil Allah tapi diwakili setan, dia begitu. Jadi Wakil makanya setan. kadang-kadang kalau kita berdoa ya, apalagi kalau itu dengan Al-Fatihah tentu saja ya di awalnya kayak gitu. Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Itu Allah akan iyakan Insya Allah. Jadi balik lagi Ustaz, supaya kita tidak lagi menghardik pemilik kedaulatan, lakukan 4B, lakukan 4B, benar, baik, benar, berani, bertanggung jawab, dikemas, dibungkus dengan empati dan simpati. Wah, gitu. Jadi sebetulnya kita biasanya tidak terlalu langsung bicara yang levelnya individu per se, tapi ini sangat penting karena dia leader. No, katanya Anda bangsa beradab, katanya Anda bangsa sopan santun, katanya Anda bangsa ramah tamah. Terhadap pemilik kedaulatan rakyat Anda tidak punya sikap ramah tamah. Nggak gitu dong. Maksudnya kan karena ini kita bicara tentang a leader. That's why. You talking about the leaders, not talking about the janitors. Ya, Yes. leader. Iya. Pemimpin kayak gitu, bukan pemimpin janitor. Oh iya, gitu kan. iya. Pemimpin yang harusnya amanah. Jadi dia harus berbuat baik, benar, berani dan bertanggung jawab untuk juga semuanya dalam rangka dia punya empati dan simpati. Itu conversation saya bersama conversation kita berdua. Mudah-mudahan apa yang kita bahas itu ada manfaatnya. Amin. Kalau salah itu tentu dari kita, dan yang benar hanya dari Allah. Amin. Benar. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita 1.